Halo Kak. Halo, halo. Jelas nggak ya? Nah, udah kayaknya Kak. Halo, muka saya gelap nggak ya? Coba saya pasang lampu dulu ya. Iya. Oh, jadi terang banget ya. Oke. Wait, wait, wait. Eh, sambil nunggu azan kali ya, nggak apa-apa ya. Iya. Alright. Hmm, Udah Enggak. kayak acara horor dikit ya, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, kita nunggu azan sebentar ya. Iya. Lagi apa? Lagi apa ya ini ya? Jadi kayak lagi baca WhatsApp ya. Iya. Hai Kak Fajar. Halo, udah selesai ya azannya? Udah kayaknya ya. Ya udah. Oke, sip, sip, sip. Hai. Buka aja ya Halo, Kak. halo. Iya, silakan, silakan. Hai semuanya. Selamat datang di Kita Punya Kita. Sekarang lagi collab sama Ruang Pulang. Nah, Hai. Ada nah, ini nggak sih penonton bayaran gitu? iya nih kayaknya Yang ada ada deh. suara. Nah, Oke. tema tema kali ini tuh tentang seni berdamai dengan diri sendiri. Mhm. Jadi Mhm. kayak ketika dirimu bukanlah rumahmu. Ini kan sekarang mungkin dari beberapa Gila, dari sedap. kita, Sedap, sedap, sedap. beberapa dari kita ini Mhm. Mhm. lagi mengalami fase yang kayak gitu nggak sih Kak? Kayak nggak mau nerima atau memaafkan diri sendiri karena masa lalu atau karena hal yang sudah terjadi gitu. Jadinya kita ngerasa kesel sama diri sendiri, jadi benci. Nah, tapi tentunya cepat atau lambat bisa lewatin itu. Nah, kan gitu Mhm. aku Resya dari Kita Punya Kita sama Kak Fajar ini founder dari Ruang Pulang mau ngobrol-ngobrol tentang seni berdamai dengan diri sendiri. Nah, Oke. sekarang udah ada Kak Fajar dari tadi. Maaf ya Kak, udah nunggu. Loh, kok maaf? Enggak lah. Kan memang kita harus dengerin azan. Iya, Ya kan? Dan kedengeran banget gitu, enak banget sih sebenarnya sih. Kita nge-live terus sambil dengerin azan. Seru-seru. openingnya gitu ya Kak. Hmm. Apa kabar Kak Fajar? Sehat, alhamdulillah sehat. Kamu gimana kabarnya? Baik Kak. Ini di mana sih? Saya panggilnya apa ya? Resya? Resya Resya. Kak. Mm-mm. Nah, takut ketukar sama Raisa kan. Jadi di pastiin dulu. Resya ya. Iya, Resya Kak. Oke. Nah, Kak Hmm, Fajar bisa ngenalin ruang pulang itu apa nggak sih Kak? Oke, boleh. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang baru nonton Ruang Pulang atau teman-teman dari Kita Punya Kita gitu ya. Kalau Iya. sahabat Ruang Pulang sih udah mungkin kalau yang udah ngikutin dari awal cukup tahu Ruang Pulang itu basicnya adalah suatu gerakan yang kebetulan saya gagas di tahun 2019 waktu itu di akhir tahun 2019. Em,
digagas kenapa gitu pertanyaannya sebenarnya untuk mengurangi angka kematian diakibatkan bunuh diri. Jadi Hmm. singkatnya suicide prevention gitu. Cuma kalau disebut suicide prevention kayaknya langsung berat banget gitu ya. Ibarat ST jadi iced tea gitu, harganya jadi langsung jadi naik gitu. Cuma kalau boleh saya saya ibaratkan ini sebenarnya sebuah gerakan sederhana, sebuah gerakan di mana kita mencoba untuk menekan tingkat bunuh diri di masyarakat karena memang di tahun tersebut saya sendiri menemukan banyak fakta-fakta menarik bahwa angka kematian bunuh diri itu ternyata belum terlalu apa ya berkurang atau mungkin tidak terlalu signifikan. Ada perubahan tapi tidak terlalu signifikan. Dan yang menarik adalah beberapa tahun belakangan ini, terutama di tahun 2020 ini kan ternyata gitu, we never know gitu, ternyata kita ketemu pandemi nih Ya, gitu. oke. Pada akhirnya memang harus harus digiatkan banget ke arah sana pada akhirnya. Cuman memang kalau ditanya basicnya kenapa, karena memang angkanya memang mengerikan waktu itu. Yang pernah saya juga sempat ceritakan, nanti mungkin bisa dicari di 2016 kalau nggak salah, itu Indonesia juga tertinggi di Asia Tenggara gitu angka angka kematian karena bunuh dirinya dan setiap berapa second itu sebenarnya kematian akibat bunuh diri itu hmm, apa ya saya nggak ingin sebut angkanya karena saya lupa cuma datanya itu tinggi sekali gitu dan sekarang kalau misalkan eh, teman-teman lihat di Instagramnya Ruang Pulang gitu ya kita memang lagi concern di kesehatan mental sebenarnya mungkin ada beberapa bertanya kak cuma concern ke kesehatan mental atau enggak gitu atau mungkin ini cuma untuk kesehatan mental ya gitu Hmm. nggak juga sebenarnya banyak yang DM eh, dan memang benar gitu bahwa penyebab seorang bunuh diri itu bukan hanya karena kesehatan mental. Mungkin memang sebagian besar adalah kesehatan mental. Eh, isu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya bukan cuma karena seseorang itu punya diagnosa kesehatan mental atau sedang mengalami depresi atau stres. Ada misalkan kayak judging masyarakat gitu atau mungkin yang terakhir kemarin sempat sempat sekali di awal tahun itu menghubungi untuk mencoba ngajak kami kerjasama adalah gimana nih kita ngobrol dengan kawan-kawan yang eh, mantan narapidana yang ingin kembali ke masyarakat tapi ternyata masyarakat susah sekali Oh, gitu. iya. Jadi intinya sih bagaimana sih kita menekan angka bunuh diri tadi gitu loh. Oh, gitu Kak. Sama sih Gitu. kayak Mm, kita itu dibuat sama Safira Nadia, teman saya. mm. Nah, itu Oh, oke. ya, nah, Sip. awalnya Mm, itu diusungnya karena Safira ini dan kita teman-temannya itu kayak aware, kayak pengen menggiatkan juga gitu tentang kesehatan mental, makanya ya dibuatlah kita punya kita. Iya nggak sih, maksudnya maksudnya memang memang kadang kalau dipikir-pikir ya, justru kalian-kalian ini yang sebenarnya harus mulai bisa apa ya meningkatkan awareness di masyarakat sih. Karena gini, kalau memang diperhatikan kebanyakan malah nih bukan gara-gara juga sih kayaknya kejam gitu ya. Cuma karena semua serba digitalized sekarang gitu ya. Informasi banyak banyak keluar tanpa filter, banyak hoax kan. Terus banyak informasi yang tidak difilter gitu. Yang diserang, tanda kutip diserang dengan stigma, dengan anggapan, dengan informasi, itu kebanyakan 20 ke atas. Let's say katakanlah 27 deh. Jadi banyak banyak kan kalau mungkin kamu dengar isu-isu yang lagi banyak banget santer sampai sekarang pun mungkin masih sering dibicarakan adalah quarter life crisis kan. Iya. Karena akhirnya memang mungkin adik-adik kalian bahkan yang dari SMA mau kuliah pun gitu udah ngalamin tuh namanya stres padahal sebenarnya seharusnya tidak seberat itu terjadi. Cuma memang ya itu arus teknologi berkembang terlalu pesat. Media sosial mudah diakses. Google semakin kaya kan informasinya, tapi tidak disertai oleh eh, kemampuan untuk apa ya mengendalikan emosi atau bukan 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 mengendalikan emosi, tapi mengenal emosi. Mungkin beberapa juga masih bingung. Bahkan mungkin yang paling sederhana, kalau mungkin ditanyakan ke beberapa orang, apa yang kamu tahu atau kamu pahami tentang sebuah emosi atau kata emosi? Pasti analoginya kan langsung orang marah-marah, iya nggak sih? Orang Iya. marah-marah,
orang kesel gitu. Padahal emosi itu secara kata sebenarnya bukan analogi kepada kemarahan saja gitu. Emosi itu adalah termasuk sedih, gembira, kemarahan, kesel. Jadi either itu perasaan negatif atau positif itu masuknya ke emosi tadi gitu. Nah, ini tugas kalian sih sebenarnya dan ketika diajakin sama kita punya kita, seneng banget sih. Semoga semoga awareness-nya berkembang ya gitu ya harapan Iya, kita ya. iya benar. Semoga. Eh, Kak, Mm-mm. aku mau nanya nih, menurut Mm-mm. kakak stigma masyarakat sekarang itu gimana sih tentang kesehatan mental? Oke, ini yang juga menarik dan sering dibahas dan saya juga nggak pengen bosen untuk ngasih tahu ini gitu. Semoga masyarakat bisa dapat informasi ini walaupun memang jangkauannya lagi susah karena pandemi ya. Iya, Cuma memang yang sekarang alhamdulillah saya sih terakhir ini suka bersyukur sendiri ya gitu ya. Banyak kegiatan atau aktivitas, bukan aktivitas ya, komunitas yang sudah concern ke kesehatan mental. Cuma memang akhirnya kenapa itu jadi banyak? Karena memang di masyarakat itu kesehatan mental itu masih dianggap sesuatu yang lagi-lagi mungkin teman-teman atau sahabat ruang pulang sudah sering dengar saya ngomong ini jadi sesuatu yang taken for granted. Yang mana sebenarnya taken for granted itu sudah terjadi di banyak aspek aspek hidup manusia gitu. Kesehatan itu sesuatu yang taken for granted. Taken for granted itu misalkan gini, ya gue sehat, ya udah gue kerja seenak gue gitu, ngerti nggak sih? Jadi ketika kita merasa sehat, bukannya harusnya kita berpikir oh gimana cara kita ngejaga kesehatan, tapi ya kesehatan ya karena kita sehat gitu. Jadi nggak dianggap sesuatu yang penting. Itu kesehatan fisik. Gimana kesehatan mental gitu, yang nggak kelihatan sama sekali kan gitu. Jadi memang kesehatan mental itu di masyarakat memang masih masih menjadi satu poin yang harusnya bisa jadi perhatian khusus karena itu akan jadi peranan penting di saat-saat seperti ini, di mana ya kalau kita bicara masalah kehidupan bermasyarakat, kita nggak bicara bagaimana orang skill dia bersosialisasi doang kan gitu. Cuma bagaimana dia punya kesehatan mental atau cara berpikir yang benar juga gitu loh. Kalau orang cuma sekedar bisa bersosialisasi tapi dia tidak bisa mengetahui atau tidak bisa menjaga kesehatan mentalnya ya semuanya nggak akan berguna. Yang terakhir pun kemarin kami bahas bersama salah satu coach Coach Alfat, kita juga sepakat bahwa eh, sebuah tubuh yang sehat itu harus ditunjang oleh kesehatan mental yang sehat juga gitu. Jadi ketika kita mau punya tubuh yang sehat, sebenarnya kita juga harus punya mental yang sehat, pikiran yang sehat, eh, sehingga optimal. Karena ketika kita mau itu badan kita sehat dan bugar, itu ya pikiran kita juga harus bisa sehat. Karena semuanya bermula dari kepala, semua bermula dari pikiran. Jadi ya memang eh, ya kita sama-sama berjuang sih pada akhirnya yang awal yang saya bilang tadi bahwa kita berjuang untuk bangkitkan awareness itu. Kesehatan kesehatan mental di masyarakat memang masih sangat kurang jadi perhatian walaupun terakhir-terakhir ini yang saya baca dari banyak literatur cukup cukup banyak yang mulai concern ya gitu. Jadi semoga semoga ini jadi perhatian semakin besar ke depannya sih. oh iya kak. Eh, tapi Hmm. menurut pengalaman kakak, eh, Hmm. kenapa sih masyarakat kayak ngerasa kesehatan mental itu nggak penting atau masih hal yang kayak dianggap bukan hal nyata gitu? Kenapa sih kak menurut kakak? Mungkin mungkin gini kalau yang serunya adalah saya selalu coba melihat dari sisi positif ya. Yang menariknya, yang serunya adalah kesehatan mental kan yang tadi saya sudah pernah, yang tadi saya bilang bahwa sesuatu yang tidak terlihat gitu loh. Misalkan kalau kita flu, orang bisa ngelihat tuh bersin-bersin mulu gitu. Atau mungkin ketika kita batuk, ya kita punya sakit tenggorokan, kita batuk, suara jadi serak. Atau yang paling gampang, mungkin ya gitu, kalau orang cacingan gitu, perutnya buncit mungkin, kan nggak semua ya gitu, nggak semua orang buncit itu cacingan, cuma maksudnya fisik fisik itu bisa terlihat, sedangkan mental itu tidak terlihat. Jadi jadi memang kita nggak bisa langsung menjudge bahwa orang ini tidak peduli dengan kesehatan mental, tapi kan kita itu lebih percaya pada apa yang terlihat ya nggak sih? Lebih lebih bisa apa ya?
ya ya visual sesuatu yang visual itu bisa lebih dihargai. Sedangkan kesehatan mental gitu itu nggak kelihatan dan cenderungnya akhirnya disamaratakan semua gitu kan. Jadi memang eh, apa namanya bukan karena mereka nggak peduli juga sebenarnya. Memang akhirnya tugasnya adalah sekarang gimana caranya informasinya ini bisa disebarkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kita coba di situ dulu deh gitu. Karena saya sih beranggapan bahwa misalkan ada beberapa sahabat ruang pulang yang juga lagi concern terhadap pemasungan. Pemasungan itu masih terjadi loh di desa-desa atau mungkin di beberapa kampung yang mungkin akses informasinya masih susah. Dan ini harusnya menjadi concern dari pemerintah juga kan harusnya gitu. Cuman gini, kita nggak bisa ngelempar juga gitu loh ke pemerintah doang gitu. Kita sebagai bagian dari masyarakat, apalagi yang masih muda-muda ini nih, yang harus bisa gerak dari akar gitu. Jadi memang eh, pertama ya memang kalau misalkan alasannya kenapa ya karena mungkin saya mau mencoba berpikir lebih positif bahwa informasinya nggak nyampe. Itu pertama. Tapi memang ada benernya juga yang kedua bahwa beberapa orang yang cukup sudah bisa mengakses informasi atau mendapatkan informasi ini menutup mata terhadap kesehatan mental ini gitu. Kenapa jadi kenapa jadi kesannya eh, mereka tidak peduli juga nggak bisa disalahin gitu. Karena lagi-lagi mereka tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Mungkin seperti itu kan. Jadi misalkan ada sebuah keluarga yang salah satu anggota keluarganya punya isu kesehatan mental gitu. Eh, Mereka tidak tahu bagaimana cara menanganinya, atau mungkin mereka juga tidak punya informasi yang cukup kesehatan mental ini seperti apa. Mungkin gini, kadang yang sering saya obrolin sama teman-teman adalah atau sahabat-sahabat ruang pulang yang pernah ikut di support group, kita tuh harus nyakinin diri kita dan orang lain bahwa kesehatan mental itu seperti kesehatan fisik lainnya. Sakit mental itu seperti sakit fisik lainnya, seperti sakit flu. Jadi ini yang harus ditanamkan ke orang-orang sebenarnya. Banyak orang akhirnya tidak mau peduli, mungkin memang kalau dipikir tadi ada teman yang saya sempat baca berpikiran sempit gitu. Mungkin juga mereka takut gitu sih sebenarnya takut untuk berpikir lebih terbuka karena kan bagaimanapun juga kita hidup di zona nyaman kan. Mungkin beberapa orang atau mungkin orang tua kita lahir di era informasi yang sangat terbatas. Sehingga yang mereka lihat dari dulu itu adalah benar ya sudah itu. Ketika ngelihat anaknya stres, entah depresi atau mungkin uh, hal seperti semudah bipolar yang sebenarnya bisa kita cari sekarang gitu ya informasinya itu masih dianggap sebagai hal yang mengerikan ketika diketahui masyarakat itu yang sangat disayangkan sekali. Tapi di beberapa case sempat saya ngobrol sama beberapa keluarga dari sahabat ruang pulang sendiri. Once mereka tahu bahwa bipolar atau kesehatan mental itu sesuatu yang sama sama apa ya, bukan ringan ya, tapi sama biasanya, sama commonnya lah dengan kesehatan fisik lainnya, mungkin mereka akan bisa lebih tahu bagaimana cara menanganinya dan tidak lagi melihat itu sebagai satu yang mengerikan gitu. Nah memang yang sekarang ini akhirnya jadi PR-nya sih sebenarnya itu sih, Res. Jadi Resya dan teman-teman memang kerja kerasnya itu bagaimana cara menyebarkan informasinya, mengedukasinya, terlepas dari teman-teman lain profesional atau mungkin apa ya, para profesional psikolog, psikiatris ini sedang berusaha untuk mengobati atau membantu, kalian bisa mengedukasi. Jadi semuanya dapat nih, gitu. Oh, iya sih bener sih. Sekarang itu justru kalau orang tua kita, kalau kita bilang mau apa stres, mau apa aku gini ngerasa gini, kebanyakan kayak alah masih kecil kayak gitu, kayak perasaan kita kayak invalid gitu kan. Cuman ya emang mungkin jadi PR kita juga kali ya buat ngasih aware ke walaupun ke orang tua kita pun kayaknya juga tetap harus kasih aware. Setuju sih Kak sama jadi gini, sebenarnya kalau misalkan benar saya bilang yang lucunya yang menarik adalah kalau mungkin saya boleh bantu nih teman-teman lain memahami kenapa mereka bisa bilang mungkin tadi nggak mungkin atau
masih kecil atau apa, masa stres gitu. Coba kalian bayangkan orang tua kalian, mungkin mungkin gini deh, saya jauh sedikit ya, orang tua saya sendiri gitu. Di era mereka, mereka cuma kenal sepeda-sepedaan, layang-layangan gitu kan, atau lari-larian gitu. Permainan tradisional yang tidak melibatkan apa namanya, transfer informasi yang berantai, sifatnya berantai. Sedangkan generasi sekarang nih, mainnya tuh udah internet kan. Iya. Main game ya ya di internet, main permainan ya di HP gitu. Which is semua informasi bisa masuk tanpa dibendung. Nah, ini yang nggak bisa dibayangkan oleh orang-orang tua kita gitu. Kenapa masih muda bisa stres gitu loh? Iya. Ya karena ini sebenarnya gitu loh, ketika banyak informasi yang masuk, terus akhirnya tercipta apa namanya ya, mungkin standar berbeda lagi di teman-teman gitu, bahwa wah, simpelnya gini, ngelihat satu orang berprestasi terus tiba-tiba harus menanamkan berarti gue harus berprestasi seperti dia, berarti standarnya dia gitu. Nah itu aja sebenarnya boleh dibilang nggak sehat gitu loh. Nah ini yang sebenarnya beberapa orang tua kita mungkin eh, ada campur aduk dengan panik dan kurangnya informasi sih sebenarnya, sehingga ketika kita bilang kayak gitu mereka lebih ke arah nggak mungkin lah, mereka perbandingannya ke mereka gitu loh. Iya. Jadi nggak coba nanya emang kenapa gitu. Nah ini yang akhirnya memang jadi PR juga untuk mengedukasi semuanya sih. Iya, iya, bukan salah mereka juga sih sebenarnya. Ya Cuma maksudnya, cuma gini ya, cuma memang akhirnya memang lagi-lagi kan tetap ada hitam putih gitu ya, tetap ada area abu-abu bahkan ada gitu ya. Memang eh, ada beberapa orang tua lagi-lagi yang memang harus ekstra diberitahu, ekstra, kalau saya boleh bilang secara halus, ekstra dikasih pengertian gitu loh. Karena kan karakter orang kan juga beda-beda ya rasanya. Jadi iya, eh, mungkin ada orang tua yang pertama kalinya langsung ngomong, ah nggak mungkin, kamu masih masih muda, nggak mungkin stres. Terus kita kasih pengertian, oh iya iya, coba deh kamu cerita. Mungkin ada yang seperti itu, tapi ada yang aku stres, nggak mungkin masih muda, kenapa stres? Iya kayak gini, nggak mungkin, udah kamu pasti bisa, udah jalanin aja. Ada yang gitu. Jadi iya, benar. ya ya balik lagi karakternya, dan kita nggak bisa ngomong semua orang tua itu akan bersikap sebegitu positif gitu. Pasti ada yang negatifnya juga, bahkan kita nggak mungkin bisa ya, saya harus bisa bilang bahwa nggak semua orang tua bisa berpikiran terbuka gitu. Iya, benar. Ya lebih aware aja sih sebenarnya. Nah, Benar-benar. Mm-mm. nah, sekarang kita mau ngomongin seni berdamai dengan diri sendiri nih, Kak. Oke, Nah, oke, sip. ini tuh sebenarnya tema ini tuh karena Mm. kita secara umum itu lebih mikirin atau diajarin sama orang tua kita kayak gimana sih cara berperilaku yang baik ke orang lain, tapi kita nggak pernah diajarin atau nggak pernah berpikir gimana sih cara berperilaku yang baik ke diri sendiri, ya nggak sih, Kak? Mm. Mm. Nah, jadinya kita kayak lebih mikirin orang lain. Nah, terus saya pernah lihat artikel itu, Mm. psikolog psikolog University of Texas itu katanya manusia pada dasarnya memiliki sistem di otak untuk merasakan simpati ke orang lain. Nah, makanya kita lebih ituin ke orang lain. Tapi when it comes to ke diri sendiri, kita justru nggak ada simpatinya. Nah, menurut Kak Fajar, kenapa sih Mm. kita kayak nggak berperilaku baik ke diri kita sendiri gitu, Kak? Lagi-lagi ini nanti akan terkesan seperti saya memihak orang tua ya, tapi sebenarnya saya nggak mencoba memihak manapun gitu. Saya mencoba berada di garis tengah untuk mencoba menjelaskan ini. eh Apa namanya? eh Fungsi atau tugas orang tua itu pasti kan mencoba menanamkan nilai-nilai sebanyak mungkin, ya nggak sih? Ketika nanti mungkin Resya jadi orang tua, itu nambah tuh satu tanggung jawab yang pasti adalah gimana cara bikin anak gue jadi anak yang baik, orang yang berguna, orang yang berprestasi, orang yang mungkin klise-klisenya sering diomongin, berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya.
Iya nggak sih? Kadang kan Iya. sering gitu ya. Kadang kalau misalkan dengar nggak sih kalau misalkan sepupu kita atau mungkin ada teman kita yang habis melahirkan, semoga jadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi nusa dan bangsa. Itu udah template banget kan gitu. Nah, itulah sebenarnya tugas orang tua pada umumnya. Mereka menginginkan anaknya menjadi baik sebaik-baiknya gitu. Jadi memang eh, tugas inilah yang kadang di beberapa orang tua eh, jangan sampai jadi taken for granted lagi gitu. Akhirnya jangan jadi satu hal yang oke, ya udah nanamin kebaikan, nanamin nilai-nilai. Oke, yuk nanamin. Tapi mereka nggak tahu konsepnya itu seperti apa. Banyak yang tadi Resya tanyakan itu adalah terjadi karena ya itu tadi, gimana caranya anak gue bisa berlaku baik di masyarakat, berlaku baik di sosial sehingga sosial bisa merasakan manfaatnya, ya kan? Tapi mereka lupa bahwa manusia itu juga adalah makhluk yang visual. Jadi mereka akan melihat segala tindakan yang mereka lakukan berdasarkan impact. Jadi mereka akan berbuat baik, terus orang merasakan kebaikan itu, terus merasa puas, ya enggak? Mereka akan melakukan itu. Ada kepuasan-kepuasan yang akhirnya terjadi di dalam diri kita ketika kita melakukan kebaikan, terus orang merasakan kebaikan itu, terus ada impact sehingga kita merasa berhasil gitu. Tapi kita lupa gitu loh. Sebenarnya ada satu pribadi yang lagi-lagi berkaitan sama kita ini makhluk visual, yaitu adalah diri kita yang sebenarnya harus diutamakan terlebih dahulu. Kasar katanya gini, tanpa cermin, Resya bisa lihat kuping Resya nggak? Nggak bisa kan? Paling gampang gitu. Gimana cara Resya untuk bersihin telinga Resya kalau nggak ngelihat langsung? Ada Gitu yang kan. mau Jadi nanya nih, memang, Kak. oh iya, Miss Mail. Oke, oke. Nanti kita jelasin ya setelah ini. Jadi, Iya. eh, lagi-lagi orang tua kita itu hanya mengajarkan bahwa ya melakukan kebaikan atau menjadi orang sebaik-baiknya tanpa lupa bahwa esensinya sebelum kita melakukan kebaikan keluar, lakukan dulu kebaikan di dalam. Karena individu pertama yang harus merasakan kebaikan kita adalah kita. Cuma sayangnya gitu, ngerti nggak? Individu ini nggak kelihatan gitu loh, nggak kelihatan ya tanda kutip gitu. Seandainya kita bisa membelah diri aja gitu kan, itu kan jadi kelihatan. Oh iya ya, individu pertama yang harus gue baikin gitu adalah diri kita sendiri gitu. Cuma masalahnya seberapa sering sih kita bercermin dan bukan cuma sekedar gue cakep nggak ya, gue udah rapi belum ya, nggak seberapa sering, nggak cuma sekedar itu, nggak, jarang banget kan gitu. Seringnya kita cuma bercermin untuk melihat apakah kita sudah rapi atau enggak. Itu pun kadang dilakukan untuk menyenangkan orang lain gitu, bukan untuk gue Diri gue sendiri. nyaman gak ya pakai baju ini gitu. Warna ini bagus nggak ya buat gue gitu. Jadi bukan tentang warna ini bagus buat gue, tapi warna ini dilihat orang lain norak nggak ya. Itu aja Hmm. miss yang kadang apa ya, impactnya besar gitu loh. Nah inilah kenapa eh, hampir semua orang, bahkan mungkin saya nggak ngerti ya, tapi saya sendiri ada di posisi itu di mana kita kadang lupa untuk bisa eh, mencintai atau mungkin eh, baik dengan diri kita dulu gitu loh, menghargai diri kita dulu. Kita akan lebih mendahulukan orang tua kita dulu, orang lain dulu gitu, karena orang tua kita menanamkan itu dari awal. Sebenarnya sih ke situ sih kalau saya lihat. Cuma memang ini bukan berarti salah ya gitu, karena hmm, lagi-lagi proses. Orang ada proses belajar, orang ada proses mencari tahu, dan semoga teman-teman atau mungkin sahabat-sahabat yang sekarang juga lagi menonton melakukan proses itu dengan baik gitu. Karena lewat proses belajar itu kita bisa tahu bagaimana cara menghargai diri sendiri sih sebenarnya pada akhirnya gitu. Oke, kita boleh jawab dulu nggak ini dari Iya. Miss Mail ya? Iya. Saya selalu nyebut take taken for granted, bukan take it or granted. Iya. Taken for granted itu jadi eh apa ya? Menyadari sesuatu hal ada ya karena memang sudah ada dari dulu, atau memang ada ya sudah ada, ya sudah, ngapain gue perhatiin gitu. Misalkan gini, bukan ngapain gue perhatiin, tapi kayak fungsinya jadi selalu sederhana dan akhirnya tidak mengindahkan arti hal itu sendiri. Kesehatan, makanya tadi saya bilang kesehatan. Hmm, orang yang punya
karir atau mungkin hidup di kota besar ya, yang punya pekerjaan cukup complicated dan berjam-jam di meja, akan cenderung mencoba menyelesaikan pekerjaannya walaupun harus lembur, walaupun harus, bahkan ada beberapa dulu saya ngalamin eh, teman-teman kerja yang harus nginep di kantornya gitu. Karena mereka apa? Karena mereka merasa mereka sehat. Nah, ini yang maksud saya taken for granted ya. Artinya ketika mereka merasa sehat, ya udah gue jor-joran aja gitu. Karena gue sehat gitu. Tapi sebenarnya kesehatan itu bukan cuma sekedar sebuah instrumen yang ya udah gue sehat ya karena gue sehat gitu. Tapi banyak faktor kayak misalkan, oh gini, kemarin dibahas orang sehat itu belum tentu bugar. Ini sebenarnya kadang yang saya pengen coba teman-teman juga memahami ini. Orang yang kerja setiap hari terus lembur setiap hari, yang taken for granted, dia akan menilai dirinya hanya sekedar sehat. Tapi ketika kita bicara bugar, ya mungkin dia sendiri nggak bugar gitu loh. Dia ngerokok, dia mungkin akhirnya cepat 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 lelah gitu kan, sebenarnya nggak bugar. Dan ketika orang itu taken for granted atau melihat itu sebagai satu hal yang penting gue masih sehat, ya itulah taken for granted. Jadi cuma melihat itu dari permukaannya doang, ngelihat itu sebagai sesuatu yang oh ya paling nanti, oh gini, ya paling nanti sembuh sendiri, lu stres gitu. Misalkan orang tua ngelihat kita lagi uring-uringan, nah ini nih, orang tua kita lagi ngelihat kita uring-uringan gitu. Kenapa lu uring-uringan gitu? Iya nih, aduh susah banget sih ujiannya gara-gara ujian daring atau apa segala macam gitu ya. Terus akhirnya di kepala orang tua kita yang namanya taken for granted itu keluar. Ah ya udahlah, nanti juga berlalu. Ah ya udahlah, nanti juga selesai gitu. Muncul itu akhirnya pertanyaannya, oh ya emang sampai kapan? Ya udah belajar aja lah gitu loh. Padahal sebenarnya tuh kita sendiri mungkin udah belajar mati-matian kan gitu. Masalahnya tuh bukan di situ gitu loh. Masalahnya bukan di situ. Jadi satu masalah ketika hanya dilihat dari luar itu jadi taken for granted gitu. Padahal kalau mau digali, jangan-jangan anaknya itu udah dalam batas maksimal untuk mencoba atau berusaha gitu loh. Dan ketika itu ditepiskan gitu, alasan itu ditepiskan hanya dilihat sebagai satu alasan yang biasa atau kejadian yang biasa, ya akan impact-nya terlalu besar nanti ke depannya gitu. Ini banyak nih teman-teman yang nanya, cuman mungkin nanti Ada dulu aja pertanyaan kali lagi ya. tapi coba Resya lanjutin dulu deh kayaknya. Obrolan dulu. Nah, tadi sebelum Kak Fajar jawab tadi, kan Mhm. kita ngomongin cara berperilaku baik ke diri sendiri kan. Sebenarnya Hmm. dari aku sendiri itu kadang gimana ya, aku tuh kayak secara nggak sadar nggak ngelakuin hal buruk, ngelakuin punishment ke diri sendiri itu Hmm. gara-gara karena masa lalu atau nyesel nih, terus akhirnya di present masa sekarang kayak Hmm. jadinya kita nggak maafin diri, akhirnya kita ngasih punishment ke diri sendiri, akhirnya nggak damai dengan diri sendiri, ya nggak sih Kak? Hmm. Terus kan itu kan sebenarnya poinnya itu kenapa nggak berperilaku baik itu kalau nggak ya karena masa lalu atau nggak penyesalan atau nggak ya emang yang kata Kak Fajar tadi, nggak ya emang kita diajarinnya gini-gini ya kan nggak Hmm. diajarinnya ya emang kayak gitu. Nah terus tapi menurut kakak cara berperilaku yang baik gimana ya, gimana caranya kita berperilaku yang baik kalau misalkan kita belum memaafkan diri sendiri gitu Kak, kayak karena masa lalu atau kita nyesel akan masa lalu, itu gimana sih Kak menurut kakak? Oke, memang kadang ini yang kadang susah ya. Kita kan sebagai manusia makhluk yang punya apa ya, sense sense dalam segala hal ya, sense of humor atau mungkin simpati tadi gitu atau empati lah gitu atau rasa sedih, rasa haru segala macam. Kita tuh manusia itu makhluk paling kompleks dengan segala emosinya kan gitu. Sehingga kadang ada beberapa orang yang ketika mungkin melakukan kesalahan di masa lalu masih dibawa sampai sekarang gitu. Karena merasa masih bisa diperbaiki, atau mungkin mungkin bukan merasa diperbaiki ya akhirnya. Kalau yang paling tepat adalah yang di kepalanya adalah bagaimana mengubah itu. Nah, ini yang sulit gitu. Kalau seseorang itu masih berpikir eh,
mungkin gak ya gue bisa perbaikin, masih mending ya gitu, kesannya tuh masih yang oke gitu, sesuatu masih bisa diperbaiki, oke. Karena kan misalkan kita ibaratkan barang, walaupun kita nggak bisa ya ibaratkan emosi kita sebagai barang gitu. Tapi misalkan kita punya barang, terus dia rusak, kita bisa perbaikin. Perbaikin itu kan tidak mengembalikan dia dalam bentuk semulanya, ya. Tapi berbeda Iya. ketika di mindset kita tuh, bisa nggak ya gue ubah gitu. Ubah gimana gitu, itu aja udah nggak nyampe. Nah, mindset kita berkata lebih banyak daripada yang kita akan lakukan sebelum kita lakukan. Nah, itu yang hati-hati. Banyak orang akhirnya membawa terus penyesalan itu karena ya tadi gue pengen ngubah apa yang udah salah gue lakuin, padahal nggak bisa gitu. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi gitu, nggak bisa kita ubah gitu. Kita cuma bisa menerima itu. Tapi kalau kita mau mencoba memperbaiki, bisa. Nah, caranya gimana sih gitu? Caranya gimana? Ya kamu coba lihat kesalahan kamu apa kemarin dan tidak mengulanginya lagi. Tapi apa yang sudah terjadi kemarin itu tidak akan bisa diubah loh gitu. Ibaratnya kamu udah bikin lubang gitu, ya kamu cuma bisa nutup doang. Tapi ya ketika kamu melangkah ke depan, lubang itu kamu lihat ke belakang yang masih ada gitu. Nggak mungkin itu jadi jalan baru gitu, atau mungkin udah ketutup jadi semula, nggak mungkin. Nah, itu yang harus bisa kita terima. Itu adalah sesuatu yang harus bisa kita relakan sudah terjadi gitu. Nah, kalau kita nggak bisa ada di titik itu, ya kita akan ngeliat ke belakang terus. Aduh, gue udah gue udah berusaha untuk tidak membuat lubang yang sama. Tapi ketika kita ngeliat ke belakang, lubang itu masih ada, lubang itu masih ada gitu. Ya itu sesuatu yang tidak bisa diubah gitu. Itu jadi PR sih. Banyak ini seperti terdengar teori, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ketika kita punya target tapi kita masih terlalu sering melihat ke belakang, kita nggak apa-apa lah sesekali melihat ke belakang. Tapi kalau kita terlalu sering melihat ke belakang dan menjadikan pengalaman di masa lalu itu tolak ukurnya banget gitu, idealis lah, itu nggak bakal bisa melakukan satu perubahan atau perbaikan dalam hidup kita gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Sebenarnya karena salah satu yang sudah disebutkan sama Resya tadi, orang belum berdamai atau memaafkan dirinya sendiri. Jadi proses ini sebenarnya complicated dan banyak orang mencoba menyamaratakan dengan orang lain. Misalkan dia ketemu salah satu sosok yang sudah berhasil berdamai dengan dirinya. Terus dia coba terapkan ilmunya. Padahal sebenarnya nggak bisa sama gitu. Nah, ketika ini coba diterapkan gitu dengan diri kita gitu. Misalkan Resya adalah sosok yang sudah cukup berdamai dengan dirinya sendiri. Terus saya ngerasa, oh, metodenya Resya atau mungkin cara-caranya Resya aku terapin aja deh gitu. Ya belum tentu cocok gitu. Dan yang apa yang kamu lakukan malah tambah bikin stres gitu. Jadi ya memang ini akan yang kita bahas dan memang cukup menarik sih. That's why kenapa akhirnya ada kata seni di depannya kan. Seni berdamai dengan diri sendiri gitu. Gitu ya kak ya. Iya sih, kayak kalau misalkan tentang berdamai itu, kalau aku ya iya tahu tahu masalahnya dulu gimana, terus nyeselnya gimana. Cuman kadang-kadang kayak nggak mau ngelakuin lagi ya. Cuman kadang secara nggak sadar kayak aduh bodoh banget sih gitu. Jadi kayak nggak maafin diri sendirilah, atau ya tetap aja gitu, ingat gitu ya. Iya, benar. Memang yang menarik tuh memang gitu ya Resya ya. Bahkan saya pun kadang masih mengingat kesalahan-kesalahan masa lalu gitu. Yang ngerasa anjir gue bego banget ya gitu. Kenapa ya gitu. Memang itu cukup sulit dan itu menjadi satu proses yang paling susah untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Tetapi ya balik lagi seperti tadi yang saya sudah bilang ya, apa yang terjadi di masa lalu tuh ya sudah terjadi gitu. Kamu nggak bisa kembali ke masa lalu. Mungkin kita nggak pernah tahu ya. Kita katakanlah berhayal nih, kita ngobrol santai ya, tiba-tiba mesin waktu ditemukan gitu, terus kita bisa kembali ke masa lalu gitu. Tapi kan sebenarnya di film-film pun gitu ya, yang menarik adalah diceritakan bahwa ketika kamu ngubah masa lalu, belum tentu kamu yang sekarang ini ada juga gitu kan. Iya benar. Mungkin sebenarnya kita yang sekarang adalah produksi dari masa lalu kita. Nah, yang harus kita lihat sekarang adalah yang sering saya juga bagikan ke teman-teman atau sahabat ruang pulang adalah yang penting sekarang kitanya kayak gimana sih gitu.
Kalau saya ngobrol sama sahabat-sahabat ruang pulang itu adalah as long kamu sekarang tidak melakukan kejahatan, then you are a good person gitu. Sejelek apapun kamu kemarin gitu, segila apapun kamu kemarin, lihat kamu yang sekarang deh gitu. Kamu yang sekarang kayak gimana gitu. Itu yang paling penting. Daripada kamu ngelihat kamu yang dulu, yang mending lihat kamu yang sekarang. Karena setiap detik, setiap menit manusia itu pasti berubah tergantung apa yang dia pilih. Nah, kalau kita terus membawa masa lalu kita yang dulu nih, ya kita akan terperangkap di diri kita yang dulu. Padahal mungkin pengetahuan yang kita punya sekarang sudah jauh lebih banyak daripada diri kita yang dulu gitu. Kita mungkin waktu SMP, mungkin kalau Resya gitu, suka sama cowok dari cakepnya doang gitu kan. Mungkin sekarang kan akhirnya eh, bukan cuma cakep, tapi gimana lu bisa ngobrolin masalah apa ya, masalah politik mungkin gitu, atau bagaimana cara pandang lu gitu kan, bukan cuma masalah fisik. Nah ini berkembang kan gitu. Misalkan mungkin di SMP itu akhirnya Resya melakukan kebodohan dengan salah memilih pacar gitu mungkin ya. Karena ya pada saat itu Resya memilihnya berdasarkan fisik saja. Tapi kan sekarang kan sebenarnya Resya bisa berpikir, gue udah gak sebodoh itu, so appreciate what you have done gitu. Jangan terlalu sering neken diri kita bahwa kita masih bodoh seperti dulu, karena sedikit perubahan, sedikit perbaikan itu sudah membuat kita menjadi diri yang berbeda sebenarnya. Gitu. Jadi ini dua hal yang harus bisa dipahamin, bahwa hal-hal di masa lalu itu sudah tidak akan bisa dirubah, tapi diri kita sekarang adalah sudah tidak terkait dengan masa lalu itu gitu loh. Iya. Ya intinya berarti ya udah terima aja. Ya nanti kayak Iya, jadi maksudnya kadang-kadang yang stresnya gini loh, apa ya? Em, yang membawa itu ya jadi stres sendiri. Gue kemarin kenapa nggak milih apa ya? Kalau mungkin teman-teman milih jurusan kali ya, atau mungkin milih jurusan kali ya. Udah iya benar. ngejalanin, stres segala macam. Kenapa gue nggak milih ini ya? Kenapa nggak milih itu ya? eh Ya udah, nggak apa-apa sih bertanya kayak gitu, nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Tapi kan lihat lihat sekarang kamu seperti apa. Oh, di ruang pulang kita sempat ngebahas tema be present. Itu paling penting sebenarnya. Jadi gimana caranya untuk kita tidak kembali ke masa lalu, ya kalau lihat diri kamu sekarang, be present. Siapa kamu saat ini gitu. Itu yang paling penting. Kalau kamu ngelihat diri kamu, kamu udah berkaca, berkaca gitu ya, atau mungkin benar-benar bercermin deh katakanlah ya, karena kita bicara fisik juga mungkin. Terus kita ngelihat diri kita nggak berbeda. Nah, itu yang perlu harus kita waspadai akhirnya gitu loh. Tapi selama kita sudah berubah, selama kita melakukan satu perbaikan, ya perubahan itu ya terjadi gitu loh. Walaupun bukan merubah kesalahan itu menjadi semula, ya jadi bersih enggak, tapi merubah diri kita, melahirkan diri kita yang baru dari belajar dari kesalahan itu kan gitu, dan itu harus disyukuri lah gitu. Iya sih kak. Iya, lebih mikirin sekarang ya. Itu kan kak. Mm-mm. Benar, Nih, benar, benar, benar. nah mungkin karena udah jam segini kak, mau jawabin nggak? Soalnya dari Oh, tadi boleh, boleh. Ya, 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 coba-coba ada apa aja. dari Ihsan kak, tapi kalau dengan kita memikirkan diri sendiri, kita dahulu ada efek negatifnya nggak sih buat di luar kitanya? Oke. eh ini yang menarik. Cuma kalau saya boleh membaca permasalahan yang sering terjadi gitu ya, adalah kita takut menjadi sosok yang egois. Ya nggak sih? Iya. Mencintai diri sendiri sama egois itu berbeda gitu. Kalau egois nih, secara sederhananya ya, kalau egois itu kamu mikirin diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Gitu. Jadi ketika kamu mencoba bertanya pada diri kamu sendiri apa yang terbaik untuk kamu tanpa melakukan pertimbangan, eh oke, gua mau kayak gini, orang lain bisa nggak menerima itu nggak dilakukan gitu. Jadi ya udah, gue mau kayak gini, terserah orang lain mau terima apa nggak. Nah itu egois. Mencintai diri sendiri itu adalah bertanya kembali ke diri kita. Misalkan kita mau melakukan sesuatu, apa yang paling sederhana ya? Yang tadi deh, balik lagi ketika kita mau ngambil jurusan. Banyak mungkin permasalahan yang sampai sekarang masih terjadi adalah memilih jurusan karena orang tua yang nyuruh. Ada kan yang kayak gitu. Iya. Nah, ketika kita mau nurutin kemauan orang tua,
ya kita tanya dulu diri kita gitu, kita suka nggak gitu loh, ngerti nggak? Kita suka nggak, atau mungkin ngukur-ngukur tipis-tipis lah, mungkin karena ini hal yang baru gitu ya, tapi kan kita bisa ngukur-ngukur ya, misalkan kita bukan anak eksakta gitu ya, bukan anak IPA terus disuruh masuk kedokteran gitu kan, kayak yang wah itu stres Serem banget pasti banget. jadinya gitu, ngebayangin ngebayangin aja udah stres. Resya, sorry, Resya lagi kuliah atau Lagi kuliah, Kak. ambil apa? Aku di stan. Oh, stan. Iya. Gila, keren banget tuh sebenarnya. Tapi saya punya temen di stan Ya. zaman tahun berapa, lumayan stres juga kan. Iya. Dan Tapi stan itu bagus. Dan apa? dan ya, dan kebetulan banget itu disuruh sama orang tua saya, bukan atas kemauan saya gitu kan. Jadi kayak pas banget gitu. Iya, jadi memang permasalahannya adalah seringnya seperti itu gitu loh. Kita memilih sesuatu berdasarkan orang lain tanpa memperhatikan kitanya sendiri. Nah, itu yang salah. Yang salahnya juga yang itu tadi, kebalikannya adalah ketika kita mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan orang lain. Balance aja gitu. Ketika kamu mau nurutin orang tua, ya udah dipikir aja, bisa nggak kita jalanin itu gitu. Terus ngukur diri sendiri tipis-tipis deh gitu. Kayaknya susah deh, gue nggak bakal nikmatin deh. Nah, kalau itu sudah ada terjadi, diskusi, ngobrol sama orang tua. Kalau misalkan pertanyaannya tadi sempat ditanyakan tadi, gimana kalau kita cuma melihat diri kita, impactnya keluar bagus apa enggak? Sebenarnya ketika eh, kita bicara impact, kan ada impact ke orang-orang terdekat atau orang-orang yang tidak kita kenal, kan ada dua hal itu ya. Jadi kalau kita gambarin lingkaran, kan ada lingkaran terdekat, ada lingkaran luar gitu ya. Kalau kita ngobrolnya masalah eh, impact kita ke orang luar yang kita nggak kenal, itu akan jadi lebih ringan sebenarnya. Karena apa? Prinsipnya sebenarnya di dua-duanya, mau lingkaran terdekat atau lingkaran terluar, kita nggak bisa nyenengin semua orang dong. Iya, benar. Ya nggak? Oke, kita bicara lingkaran luar nih. Ya udah, lingkaran luar itu bisa beri kita apa gitu loh. Bisa nyenengin kita apa gitu. Misalkan kayak saya deh, eh, punya tubuh dari dulu nih saya gendut nih gitu kan. Terus orang ada yang mikir, ah lu kalau kurusan deh, lu coba bikin gini deh. Lu pasti keren, lu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang pertama saya lakukan adalah, oke, tapi prosesnya gimana nih gitu. Gue nggak mau cuma kurus tapi gue tersiksa. Nah itu yang namanya menjadikan diri kita pertimbangan pertama. Terus akhirnya yang kedua, eh, keuntungannya buat lu apa gitu kalau gue kurus gitu. Kan bisa kelihatan dong. Kalau misalkan orang tua yang ngomong ya mungkin, oh ya udah deh nyenengin orang tua. Itu setelah kita ngelakuin tahap pertama tadi ya gitu. Oke, nyenengin orang tua. Nggak apa-apalah, kan orang-orang terdekat kita. Atau mungkin ya yang paling seru sih pacar ya, mungkin pacar yang ngomong ya oke lah gitu. Setelah tahap pertama ya, ingat-ingat loh teman-teman yang nonton. Tahap pertama adalah tanyakan pada diri kamu, apakah kamu akan menikmati ini, atau ya apakah aku akan seneng kalau kurus gitu, sederhana itu kan. Udah gitu kedua tadi, keuntungannya buat orang luar apa gitu. Dua tahap itu tadi yang saya bilang, tanyakan dulu diri kamu, baru tanyakan orang lain. Ketiga, baru cari tahu caranya gimana yang paling sesuai gitu. Kalau misalkan gue harus kurus gitu, ya udah. eh, Kalau ada beberapa orang yang olahraga lari, gue nggak suka lari gitu. Kenapa gue harus lari? Gue lebih suka apa ya? Sepeda. Ya udah sepeda gitu. Jangan gara-gara pacar gue nyuruh gue, ayo sepedaan dong, lebih cepat kurusnya. Atau mungkin ayo lari, itu dalam 2 minggu bisa turun 10 kilo, 15 kilo gitu. Ya gila aja gitu loh. Gue bukan kurus untuk nyenengin diri lu sendiri. Gue kurus juga buat nyenengin diri gue. Nah itu yang paling penting gitu. Jadi kalau gue mau jalanin proses itu, gue harus seneng dulu juga nih. Karena ketika gue senang, apapun prosesnya, sesusah apapun prosesnya, gue akan nikmatin. Iya. Nah itu yang mungkin bedanya antara egois dan mencintai diri sendiri. Kalau kalau aku egois nih, kalau gue egois gitu ya, gue bisa aja bilang enggak, gue nggak suka, gue nggak pengen, bodoh amat lu suka apa enggak gitu. Disuruh kurus gitu, ya udah gue nggak suka, gue suka gendut, terserah lu suka apa enggak gitu. Nah itu egois gitu. Kompromisnya nggak ada, ngelihat dari sisi yang berbedanya nggak ada. Nah itu mungkin akan jadi impact yang jelek karena ya pasti seseorang yang sedang di depan kita merasa tidak dihargai, tidak dianggap kasar katanya gitu.
Padahal mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang peduli. Kita bicara lingkaran terdekat ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang peduli. Dengerin aja dulu, cuma ya lakukan proses komunikasi tadi. Yang sering yang tidak terjadi adalah proses komunikasi tadi gitu. Jadi kita cuma sekedar nurutin aja gitu, nurutin aja. Padahal mendem di dalamnya, aduh stres banget sih gue, aduh nggak ngerasain sih, aduh gini. Sehingga akhirnya kita lebih lebih nyalahin orang itu gitu loh. Padahal sebenarnya pada saat kita disuruh pun kita punya kuasa untuk menentukan apakah kita akan melanjutkan atau tidak, atau menerima keputusan itu atau tidak gitu loh. Gitu. Terus apa lagi Iya. tuh? Pertanyaannya, gimana caranya bisa berdamai sama diri sendiri di saat pasangan kita bikin kita benci sama diri kita sendiri, tapi di satu sisi kita cuma punya pasangan kita doang. Hmm, sebentar ya. Nggak mau Saya cari kehilangan. saya cari kalimat yang paling bagus ya. tapi tapi memang gini, eh gimana ya? Oke, saya coba mundur dulu ke statement terakhir ya. Mungkin ini harus diperjelas, mungkin nanti bisa, mungkin DM-an atau mungkin kita lanjutin di pertanyaan lagi nanti di sini. Kita cuma punya pasangan kita doang. Eh, jangan labeling dulu deh kayak gitu. Jangan labeling dulu gitu. Udah pernah ngeliat belum sekeliling kamu tuh ada siapa gitu. Mungkin gak sih kadang kita tuh terlalu fokus sama pasangan kita doang, padahal sebenarnya kita punya sahabat, orang yang mungkin peduli, tapi karena kita terlalu ngikutin pasangan kita, akhirnya orang-orang ini nggak kelihatan, ya nggak sih? Mungkin ada banyak orang yang approach, atau mungkin gini ya, agak kita bikin kompor sedikit ya. mungkin gini, di luaran sana atau di sekitar kamu sebenarnya ada orang yang perhatian sama kamu loh, dibandingkan pasangan kamu sekarang. Mungkin ya. Ini kita bicara kalau kita pacaran ya, kita punya pasangan pacaran lah pastinya. Mungkin sebenarnya di luaran atau di sekitar kita tuh banyak orang yang lebih perhatian dari pasangan kita. Cuman karena kitanya aja orang baik dan fokusnya cuma sama pasangan kita. Jadi seakan-akan kita nggak ngelihat orang lain di sekeliling kita. Kita nggak ngelihat ada orang lain lagi di sekeliling kita. Nah ini yang kadang saya juga coba sharing ke teman-teman. Ya coba dilihat dulu deh sebelum melabeling ini gitu. Karena bahaya ketika kita sudah melabel diri kita, ini udah bahaya. Kita melakukan sesuatu yang harusnya kita nggak lakukan pada diri kita sendiri. Kalau labelnya dari orang lain, kita masih bisa pulih loh. Tapi ketika kita melabel diri kita sendiri, itu akan sangat kuat sekali. Nah ini yang berkaitan sama statement dia yang terakhir. Terus kalau pertanyaan dia, caranya bisa berdamai sama diri sendiri di saat pasangan kita bikin kita benci sama diri kita. Tahu toxic relationship kan? Tahu toxic relationship kan gitu. Coba deh dibaca dulu itu gimana, dipahamin. Saya nggak bilang pacar kamu itu salah, karena saya juga belum ketemu pacar kamu gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang dia lakukan. Mungkin ada faktor-faktor lain ya sampai dia akhirnya melakukan itu. Tapi sekarang gini deh, kalau kita pikir orang yang cuma bisa membuat kita merasa tidak berarti itu patut nggak sih ada di samping kita? Kita tuh cari pasangan kan seharusnya kan pasangan yang bisa membuat kita lebih merasa berarti atau bisa lebih berkembang, iya nggak sih gitu. Katakanlah misalkan Resya tuh nggak terlalu suka nih sebenarnya di stan gitu ya. Halo Om, Tante, semoga nggak lihat ya gitu. Jadi mungkin sebenarnya Resya sebenarnya nggak terlalu suka di stan. Tapi mungkin setelah Resya punya pacar, Resya bisa lebih semangat atau nggak semangat gitu kan sebenarnya tergantung pacarnya kan gitu. Kalau apes-apesnya ya mungkin Resya akan ketemu orang yang akhirnya cuma berpikir ya udah lu nggak bisa apa-apa, emang dasar lu bego aja gitu segala macam, udah gini akhirnya makin nggak bersemangat gitu loh di stan, akhirnya mungkin jadi nggak berprestasi gitu, akhirnya nggak bisa menemukan gol baru. Tapi kalau misalkan nih kita bayangkan pasangan kita ternyata yang ya udahlah, coba aja disesuaiin dulu, itu pasti capek banget sih, aku tahu gila sih pasti stresnya, tapi coba deh pelan-pelan, aku ada di sini kok, kamu kan bisa kan gitu, enak kan gitu ya, daripada cuma sekedar ngomong lu bego, lu nggak bisa nyesuaiin kali, lu gini kali, lu coba dong belajar lagi dong, itu kayak aduh dengarnya aja udah capek banget. Nah maksud saya beri gambaran ini tuh coba iya kan gitu, jadi coba Firan hahaha anjing lu,
Itu nama ya. Itu nama akun anyway. Coba bayangkan itu gitu. Itu bayangkan seharusnya kan pasangan kita adalah support system kita gitu loh. Kalau misalkan oke deh misalkan Firan merasa saat ini yang paling dekat ya, yang paling dekat sama kita adalah pasangan kita gitu. Ya dilihat pasangan kita bisa jadi support system kita apa enggak. Sebenarnya kayak gitu sih. Kalau yang sering terjadi eh, kita kadang bingung ya. Kadang kita bingung bisa ngelihat lebih jelas. Eh, takut dengan penilaian bahwa kita jahat, takut penilaian dengan kita yang udah keburu nge-labeling gitu. Ngobrol-ngobrol sama orang lain pasti membantu. Jangan tutup diri kamu, coba coba tenang, lihat sekeliling kamu, pasti nanti kelihatan ke orang-orang yang cukup peduli dan mau kasih masukan. Banyak ngobrol, banyak nge-rewind, paling paling gampang sih sebenarnya gini. Untuk bisa pulih dari sini, sebenarnya buat teman-teman pulang yang lihat sekarang atau teman-teman kita punya kita, rewind deh kita di masa lalu kayak gimana sih, pribadi kita di masa lalu masih kayak gimana sih. Kalau misalkan ada yang ngomong kita bego, dilihat aja emang kita bego nggak sih gitu. Kayaknya jangan-jangan cuma gara-gara si orang ini pengen bikin kita kesel doang gitu, ya nggak sih? Padahal sebenarnya kita cukup berprestasi loh gitu. Atau mungkin kamu minderan, kamu nggak bisa bergaul, kamu gini-gini. Dilihat lagi deh dulu sebelum gua ketemu sama dia gimana gitu loh. Karena kadang proses ini terjadi cukup lama sehingga udah terjadi pencucian otak nih gitu kan. Jadi itu yang nggak bahaya. Dan memang yang terakhir ya tadi balik lagi ke statement saya awal, stop melabeling diri kamu. Jangan melabeling diri kamu karena begitu kita yang melabeling diri kita sendiri, itu akan sangat kuat sekali tertanam. Gitu. Ada pertanyaan lain kah? Coba kita lihat. Ini sound the soul. Kita tidak akan pernah tahu benar ketika kita melakukan kesalahan ya Kak? Kita tidak akan pernah tahu benar ketika kita melakukan kesalahan ya Kak. Ya, gini. Basically, pada dasarnya namanya belajar ya gitu. Simpelnya gini, kita belajar bahasa Inggris. Event dan event. Sering ketuker ya. Tapi kan kita nggak bakal tahu kita nyebut event jadi event kalau nggak ada orang yang ngoreksi gitu. Sebelum itu terjadi kita nggak bisa tahu itu salah apa enggak gitu. Jadi jangan judging lagi please jangan judging diri kamu ketika kamu melakukan kesalahan berarti kamu bodoh. Berarti kamu apa ya? Nggak sempurna, berarti kamu nggak cukup pinter gitu. Itu jangan karena bahkan di usia orang tua kita mereka masih melakukan proses belajar tadi gitu. Jadi kita memang akan ngelakuin banyak kesalahan, tapi kita juga akan jadi tahu banyak kebenaran dari situ kan gitu. Orang yang takut melakukan kesalahan justru orang yang tidak pernah belajar apapun gitu. Jadi ya kalau memang pertanyaannya kita tidak akan pernah tahu benar ketika kita melakukan kesalahan, ya iya gitu loh. Kita tahu kita harus bagaimana setelah kita salah dulu kan. Kadang kan mungkin nih anak-anak indie bahkan ngomong kan, kita harus dipertemukan dengan orang-orang yang salah sebelum bertemu dengan orang-orang yang benar gitu. Iya kan gitu loh. Kalau anak-anak indie nih selalu ngomongnya sambil minum kopi saat senja gitu kan. Cuma memang kan kita kan ya gitu, ya banyak hal-hal yang sebenarnya receh tapi memang benar gitu. Ya kesalahan seperti itu. Kita harus melihat bahkan kita harus melihat sebuah kesalahan itu sebagai sesuatu yang positif sih kalau kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Gitu. Selanjutnya. Oke, apalagi di situ? Apa ya Kak penanda bahwa kita sudah berdamai dengan diri sendiri? Oke, ini menarik nih. Ini bahasan kita ya sebenarnya ya. Tandanya kita berdamai dengan diri sendiri. Yang saya tahu dan yang sudah sering dibahas mungkin di beberapa diskusi, orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri adalah orang yang sudah bisa menerima secara utuh bukan hanya kelebihan dia, tapi kekurangan dia. Misal, balik lagi nggak usah jauh-jauh, contohnya saya lagi deh ya. Kalau saya belum berdamai dengan diri saya sendiri, saya tidak bisa melihat diri saya yang gendut ini adalah diri saya yang paling sesuai saat ini. Jadi ketika saya sekarang ada yang ngomong, oh dasar gendut, saya masih tersinggung.
itu belum berdamai dengan diri sendiri. Tapi ketika saya sudah berdamai dengan diri sendiri, ketika ada orang yang ngomong, oh dasar gendut, hei iya emang gue gendut gitu. Jadi kayak yang semudah itu kita bisa bilang bahwa kita memang kita gendut, terus mau digimanain gitu. Dan di pikiran kita ini bukan masalah gua nggak bisa kurus atau enggak gitu. Karena kita nyaman, karena kita tahu bahwa saat ini kita tidak punya keluhan. Catatannya gitu ya. Jadi ketika kita tahu diri kita, benar-benar tahu diri kita, ya kita tahu yang terbaik untuk kita. Bahkan ketika kita bicara fisik gitu. Mungkin ada banyak orang yang akan bilang, ayo kurus biar sehat segala macam. Tapi ketika saya berpikir, saya merasa saya bugar, bugar ya, bukan cuma sekedar sehat. Dan nggak ada yang harus diperbaiki, ya sudah, berarti saya merasa, ya sudah, berarti inilah diri saya masih bisa maksimal. Tapi ketika orang tanpa ngomong kayak gitu, terus kita ngerasa, oh, gue jalan sedikit aja udah ngos-ngosan, ya berarti gue harus perbaikin diri. Nah, ketika orang ngomong itu dan tidak berpengaruh pada diri kita, dan itulah kita sudah berdamai dengan diri kita. Even, bahkan ya, di situasi yang paling buruk tentang kekurangan kita. Ketika kita bisa dengan mudah berbicara itu, berarti kita sudah berdamai dengan masalah itu. Misalkan, ini saya sharing sedikit ya. Salah satu kenapa saya membangun atau menggagas gerakan ruang pulang ini adalah karena saya dulu juga termasuk orang yang hampir melakukan bunuh diri. Saya hampir melakukan bunuh diri 3 kali. Nah, pengalaman ini biasanya saya sharing ketika ruang pulang melakukan support group. Dan saya bukan dengan senang ya, dengan damai bisa membagi itu tanpa ada tekanan atau merasa pressure yang saya rasakan pada saat itu. Itu saya sudah berdamai dengan diri saya dan berdamai dengan apa yang bodoh saya lakukan kemarin, gitu. Jadi saya membagikan itu sebagai satu pelajaran, bukan lagi sebagai sesuatu yang dinilai sebagai satu kelemahan gitu. Ketika kan banyak ya orang takut untuk membagi dirinya bahwa dirinya adalah seorang penyintas karena takut orang menilai lu selemah itu ya bisa gila lu 3 kali mau bunuh diri, lu masalahnya apaan sih gitu kan, pasti ada orang yang kayak gitu. Dan ketika saya tidak berdamai dengan diri saya takut untuk bicara seperti itu. Nah, tanda-tanda kita bisa berdamai dengan diri kita adalah kita semudah itu untuk mengakui bahwa kesalahan gue yaitu kekurangan gue yaitu, tapi jangan sampai ngelupain bahwa kita juga punya kelebihan-kelebihan loh gitu. Nah, ini yang lagi-lagi saya ingatkan harus balance gitu. Ketika kamu tahu kelebihan kamu, kamu harus tahu kekurangan kamu. Ketika kamu sudah sadar kekurangan kamu, kamu harus bisa menerima itu. Jangan cuma sekedar melihat itu sebagai kekurangan saja, tapi oh ya, gue kurang di sini, memang gue kurang di sini. Apa yang bisa gue lakuin? Itu adalah salah satu cara berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Ini kayaknya pertanyaan terakhir dari Kak Meampu. Kak, mau tanya, kalau kita dulu pernah ada di dalam hubungan yang toksik, terus sampai sekarang belum bisa nerima orang lain karena takut bakal toksik juga, antara sayanya yang toksik atau enggak pasangan saya yang nantinya bakalan toksik. Gimana supaya nggak takut memulai hubungan yang sehat? Sebenarnya saya belum bisa maafin diri saya sendiri. Soalnya saya pernah toksik juga dulu sekali sama pasangan saya. Terus saya ketemu orang baru, malah pasangan saya yang toksik. Pasangan lagi. Ya udah, siapa tahu yang ketiga sama-sama nggak toksik. Iya nggak sih? Jadi gini, kita boleh takut. Itu sangat wajar sekali ya, teman-teman. Ketika kita takut untuk melakukan sesuatu, berarti kita membangun kewaspadaan. Dan itu sangat-sangat bagus sekali. Tapi jangan menutup pada kemungkinan-kemungkinan apa yang mungkin terjadi gitu. Ketika kita sebenarnya gini, yang harus kita lakukan pertama ya, Res, ketika siapa sih ini tadi? Sorry, namanya siapa? Meampu ya. Sorry kalau salah ngomongnya nih. Kalau bahasa Inggris kan jadi mempu, gitu ya. Mbak Meampu ini kita harus kasih tepuk tangan dulu loh. Karena apa? Karena kamu sadar nggak sih Mbak gitu. Kamu tuh sudah sangat berani untuk mengakui diri kamu bahwa kamu toxic dulu. Gila nggak? Keren nggak sih? Ini keren banget. Dan ketika kamu cerita gitu, kamu sadar nggak sih kamu tuh sudah menyadari kelemahan kamu gitu. Tinggal kamu berani nggak untuk memulai lagi, gitu kan?
Kalau kamu sadar bahwa kamu toxic, ya berarti kamu harus bikin satu catatan pribadi mungkin ya, gimana caranya gue nggak toxic amat besok gitu ya. Jadi ingat statementnya adalah jangan eh, ekstrim ya, karena mungkin toxic ini kan berhubungan dengan kebiasaan juga ya, atau mungkin berhubungan dengan saya nggak pernah tahu karena harus ngobrol lagi ya gitu, karena berhubungan dengan trauma mungkin akhirnya Mbak Meampu jadi sedikit posesif atau mungkin sedikit obsesif gitu ya. Eh, Kalau memang itu terjadi, coba bikin catatan-catatan kecil deh gitu. Gue toksiknya gimana sih? A, B, C, D, E. Apa yang gue bisa kurangin di hubungan selanjutnya? Jangan paksain dari sekian banyak list toxic itu langsung diberesin semua. Nggak mungkin bisa beres. Tapi kan bukan berarti dibiarin aja gitu loh. Ketakutan itu ada, tapi pelan-pelan dicoba untuk buka hati. Kalau bahasanya sekarang ya, buka hati itu gimana? Ya ngelihat lagi gitu. Nggak semua orang tuh setosik pasanganmu sebelumnya. Kalaupun akhirnya ketakutannya berikutnya adalah takut ketemu sama pasangan yang juga toksik seperti pasangan sebelumnya, ya as simple as kamu bikin dulu deh catatan-catatannya. Yang toksik itu kayak gimana sih dari dia? Kenapa saya bilang catatan-catatan? Karena akhirnya kriteria toksik itu beda-beda kan gitu. Di setiap orang beda-beda. Ada mungkin Mbak mampu tidak menilai posesif itu sebagai sebuah toksik. Atau jangan posesif deh, cemburu deh. Ada beberapa orang suka dicemburuin loh. Iya nggak sih? Kalau gua nggak dicemburuin kayaknya, kok ini orang nggak sayang sih? Padahal hello gitu. Orang nggak cemburu ya berarti bagus dong gitu. Cuma ada beberapa orang yang juga ngerasa, "Ah, orang pasangan gue harus cemburu banget gitu." Nah, standarnya beda-beda. Apa yang menurut Mbak Meampu toxic dari sebuah pasangan itu coba aja dicatat dulu gitu. Dicatat, buka hati, lihat-lihat orang di sekeliling kita yang lagi dekat sama kita. Nih listnya gimana nih? Gitu aja. Itu nggak salah kok, bikin kayak gitu tuh nggak salah kok. Dan jangan takut dibilang laule banget sih sampai bikin catatan, apa namanya, lebay banget sih sampai bikin catatan. Saya aja sampai detik sekarang lagi-lagi nih ya saya kasih tahu. Saya sampai sekarang nih masih bikin catatan untuk semua yang mau saya Wah. omongin. Mhm. Dan itu nggak masalah gitu loh, nggak masalah, nggak semuanya harus cuma disimpan di kepala atau diingat-ingat. Karena memori kita kan penuh ya, banyak banget ya. Kalau kita bisa bikin list, kenapa enggak? Bikin itu seru aja. Saya kan pacar gue pencemburu gitu, tulis gitu. Pencemburunya pas apa? Pas nggak nanya makan 3 kali sehari gitu. Berarti kan mungkin kalau ketemu nanti calon pacar yang cuma nanya makannya sekali sehari, bagus dong kan gitu loh. Ya nggak sih? Iya, iya. Jadi untuk penilaian-penilaian awal bisa dilakukan kayak gitu. Nanti setelah ini ya bisa dikenalin lagi karakternya gimana. Misalkan lu gimana dulu sama pasangan lu, jalaninnya gimana gitu. Kita bicara satu hubungan yang dewasa kan pada akhirnya. Karena saya yakin ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang berarti kita sudah keluar dari cinta monyet ya yang terjadi 15 di usia 15 tahun atau 17 tahun gitu. Jadi ya memang kita harus mulai punya pemikiran yang lebih dewasa untuk memilih pasangan lagi gitu. Sesekali mungkin skip proses-proses ini tapi dibiasain gak apa-apa. Jadi jangan buru-buru lah gitu. Jangan siksa kamu gitu. Ada lagi nih Kak. Banyak banyak yang Ada nanya. tanya nih. Kita masih punya Resya lihat waktu ya. Iya, iya. Takutnya tiba-tiba Oh iya. Kayaknya udah lebih sih Kak. udah lebih. Iya, Kita kayaknya sisa berapa menit di situ? bisa berapa ya? Udah tadi. Kenapa? Udah lewat sih Kak. Kita udah ngomong sejam. Udah mau sejam ya? Gimana? Terserah. Mau dijawab atau mau kita bahas beberapa? Atau mungkin gini, pertanyaan-pertanyaan atau kita mau lanjutin lagi di part kedua. Terserah Resya gimana. Eh, mungkin Kalau mau nanti ini ditampung dulu, nanti dijawab lewat DM kali ya. Biar seru ya. Bisa tanya ke kita punya kita atau kurang pulang. iya. Oke, dalam waktu terbatas ini aku coba jelasin beberapa poin yang mungkin terkait dengan berdamai diri sendiri. Dengan diri sendiri itu
Bukan kayak mie instan dimasak selesai makan gitu, nggak bisa. Pasti ada proses yang harus dijalanin berkali-kali. Jadi jangan takut salah selama kita mau memperbaiki sesuatu. Kuncinya pertama adalah eh, lagi-lagi yang sudah saya sebutin tadi, be present. Be present itu juga termasuk pada gratitude, bersyukur. Langkah pertama adalah mensyukuri dulu apa yang kita punya sekarang. Kita masih bisa nafas, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa makan, kita masih bisa ketemu keluarga, kita masih bisa punya teman-teman gitu. Apapun, sampai hal yang paling sederhana yang masih bisa kita syukurin. Syukurin dulu apa yang kita punya sekarang. Terus kedua, kalau memang kita sedang dalam proses berdamai dengan diri sendiri, berarti kita punya masalah, introspeksi diri kita. Apa sih kesalahan? Karena gini, kesalahan itu terjadi bukan karena semata-mata kita doang kan sebenarnya. Bisa berkaitan sama orang lain, bisa berkaitan sama keputusan-keputusan gitu. Jadi introspeksi kenapa kita ngelakuin itu. Pasti ada alasan yang baliknya ke kita lagi nih. Misalkan kita kenapa punya pacar toksik ya, mungkin sebenarnya ketika perkenalan kita udah tahu dia cukup toksik, cuma saat itu kita ngelihat itu sebagai sesuatu yang so sweet gitu mungkin ya gitu. Akhirnya kita melewati proses itu gitu. Nah itu adalah kesalahan. Introspeksi aja dulu. Setelah kita menemukan kesalahan itu, terima dan maafkan atau terima apa yang sudah terlanjur terjadi. Ya udah ini udah terlanjur terjadi gitu. Gue udah milih pasangan ini. Ya sudah maafkan diri kamu karena kamu mungkin saat itu ngelewatin prosesnya. Proses seleksi fit proper testnya tuh kelewat gitu kan mungkin. Sekarang tanya diri kamu mau gimana ke depannya? Kan kayak gitu kan. Ketika kita bisa ngelihat dua hal itu, kita bisa melihat siapa diri kita dan bisa menerima kesalahan kita lebih sempurna sebenarnya ke situ. Next-nya adalah yang bisa saya bilang ketika kita berada dalam proses belajar ini, satu hal, stop self-bullying. Ini juga adalah sesuatu yang kita suka lupa. Kita beranggapan bahwa bullying itu cuma dari luar ke dalam, dari orang ke dalam diri kita. Padahal kita sering ngebully diri kita sendiri. Bilang kita nggak cukup mampu, aduh gue bego banget sih, aduh gue nggak cantik ya gitu, aduh gue kenapa punya rambut gini, lu jelek banget sih. Kadang pada saat kita bercermin aja, aduh jerawat gue banyak banget sih, jelek banget. Padahal enggak gitu loh. Yang terakhir kemarin aja kan freckles face ya kalau nggak salah ya, itu kan jadi ngetren kan, padahal Iya. beberapa tahun sebelum itu freckles face itu jadi satu kekurangan kan. Kita nggak pernah tahu gitu loh kelebihan kita punya sebelum kita benar-benar bisa menerima kekurangan yang kita punya gitu loh. Jadi stop bullying diri kita sendiri deh gitu. Karena apa? Karena ketika kita percaya diri, kita bisa mampu memaafkan dan bisa memaafkan orang lain. Iya enggak? Ketika kita percaya diri, kita percaya seutuhnya bahwa kita adalah seseorang yang sempurna, seseorang yang baik, yang juga sama baiknya dan sempurnanya, sehingga ya udah, I forgive you. Aku memaafkan kamu karena kamu sudah melakukan kesalahan. Gitu. Karena mungkin saya terlalu baik ini. Saya adalah orang yang sangat baik. Halo, Aisyah. Kayaknya Resya terhenti ya, atau sayanya yang terhenti nih. Akhirnya. Ini sih antara sinyal ditambah Itu dia, wifi-nya. itu dia. Perjuangan ya. Iya. Sinyal gila banget sih emang. Gak tahu nih, padahal baru jam segini kok sinyal udah banyak tabrakan. Iya. Kayaknya macet di tengah jalan sinyalnya tadi. Gak apa-apa kak. Maaf ya kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Paling mungkin ini buat teman-teman yang lagi
mungkin juga akhirnya join atau lagi menyaksikan lagi yang kemarin yang tadi sempat join, yang Hmm. pertanyaan belum dijawab mungkin boleh nanya lagi kali ya. Iya, Sementara kita coba lanjut lagi ya. iya Kak. Oke, gimana? Resya ada pertanyaan lain? Atau mungkin saya lanjutin lagi yang tadi? Lanjutin Kak. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Kepotongnya ya. Eh Eh, Percaya hmm, diri kali ya. Jadi gini, tadi saya sempat menjelasin Beda. kalau salah satu cara gimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri adalah dimulai dengan kita harus percaya diri. Kita harus punya kepercayaan diri juga. Hmm. Karena apa? Karena dengan kita percaya diri, kita bisa memaafkan diri kita sendiri dan memaafkan orang lain. Nah, kalau ada yang nanya tuh, misalkan kok eh, percaya diri, maksudnya gini, kan ada orang nanti kita kepedean lagi, nanti kita jadi orang yang salah nggak Kak, gara-gara kepedean. Nah, eh, asumsinya ini yang salah. Jadi percaya diri yang saya maksud adalah percaya diri yang kalau mungkin orang pikir itu kepedean bukan. Percaya diri itu berarti kita juga balik lagi, kita tahu kelebihan kita, tapi kita juga nerima kekurangan kita. Jadi kita benar-benar tahu diri kita dan nyaman menjadi diri kita. Itulah percaya diri. Nah, ketika kita tahu kekurangan kita dan kelebihan kita apa, otomatis kita bisa lebih mudah dong untuk memaafkan orang lain, gitu kan. Tadi yang sempat saya juga, kalau nggak salah singgung gitu, misalkan kita bisa berpikir bahwa ya sudah saya memaafkan kamu. Ketika kamu mungkin ada yang beberapa di sini akhirnya apa namanya ya, tadi jadi toxic relationship gitu sehingga akhirnya apa namanya merugikan hubungan gitu. Ya Hmm. sudah saya memaafkan kamu. Mungkin karena kamu seperti ini mungkin karena kamu menilai saya adalah orang yang sangat baik, yang sangat cocok untuk kamu gitu. Padahal di titik ini saya tidak cukup kuat untuk menerima itu karena saya kekurangan saya apa kan gitu. Jadi mungkin untuk beberapa orang ketika dicemburuin ya tadi yang saya bilang ada yang suka, ada yang enggak. Nah untuk yang enggak suka ini boleh dong nggak suka dicemburuin gitu loh. Bukan berarti akhirnya semua orang nggak apa-apa lu dicemburuin itu berarti tandanya saya nggak bisa gitu. Ada beberapa orang yang kalau dicemburuin ya jadi kayak kesannya gue emang segitunya ya salahnya gitu harus dicemburuin melulu gitu kan. Nah penyesuaian ini harus terjadi dalam diri kita. Kita harus betul-betul percaya kita memang patut untuk mendapatkan eh, kondisi atau situasi yang lebih baik gitu. Hmm. Nah dari situ kita bisa berdamai dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki bahwa kita melihat kekurangan kita itu bukan sesuatu yang salah gitu karena memang semua ada tempatnya, semua ada porsinya. Saya selalu kadang juga sering bilang ke teman-teman atau sahabat ruang pulang, mungkin kita kadang berpikir pacar kita mungkin misalkan nih eh, yang yang cewek gitu ya. Iya. Mungkin yang cewek-cewek kan akhirnya berpikir pacar kita sukanya siapa ya? Angelina Jolie misalkan gitu ya. Hmm. Gue nggak kayak Angelina Jolie. Nah itu labeling itu juga harus dihindarin gitu loh. Karena apa? Yang saya sering ingetin, mungkin untuk pacar kamu saat ini kamu bukan Angelina Jolie, sehingga dia menuntut kamu untuk harus kayak Angelina Jolie. Tapi untuk orang lain di luaran sana, kamu juga seorang Angelina Jolie gitu loh. Jadi ini cuma masalah bagaimana orang melihat kamu gitu. Mungkin saat ini pacar kamu melihat kamu bukan Angelina Jolie, tapi ada orang di sana, laki-laki lain di sana yang melihat kamu ini Angelina Jolie gue gitu. Ngerti nggak konsepnya? Iya. Nah ini yang harus ditanamkan. Jadi ketika kamu tadi ada mungkin ada teman kita yang merasa akhirnya melabeling bahwa yang dia punya hanyalah pacarnya gitu ya. Stop melabeling itu gitu. Karena saya yakin di luar sana yaitu ada yang menganggap kamu itu lebih pantas diperlakukan ketimbang cuma sekedar jadi apa namanya ya pasangan yang cuma jelek aja dilihatnya gitu loh. Hmm. Terus berikutnya setelah percaya diri ada tadi terus belajar introspeksi ada percaya diri yang harus dibangun. Yang terakhir mungkin ya kita harus berpikir realistis ya gitu. Jadi ketika kita berkaitan sama tadi yang Resya pernah bilang kita ngubah atau perbaiki konsep itu dua itu harus kita tahu betul bahwa gimana cara jalaninnya. Salah satunya adalah berpikir realistis. Ketika kita mau memperbaiki atau gini deh, ketika kita mau mengambil kuliah yang ditunjuk oleh orang tua gitu. Salah satu cara bersikap realistis adalah
yang mengakui bahwa gue nggak mampu, kalau gue jalanin ini bakal jelek pasti. Dan kalau memang jelek-jeleknya misalkan gini, hmm, ya gue nggak pinter di eksakta gitu. Ya terus kenapa? Pasti ada jurusan yang lebih tepat dong gitu. Mungkin memang otak kanan gue lebih jalan gitu. Otak yang bagian seni, bagian estetik, bagian desain itu bisa lebih jalan dibandingkan yang lebih serius gitu. Hal-hal yang lebih serius di otak kiri gitu kan, ada yang seperti itu ya. eh Jadi anak yang mungkin cocok di STAN, ya belum tentu cocok di IKJ. Begitu juga sebaliknya. Semudah itu kan sebenarnya. Nah, itu cara ngukurnya adalah ya tanya diri sendiri dan realistis aja. Kalau orang tua kita belum dalam tahap itu, ya coba ngobrol. Kenapa nih saya harus diarahkan ke sana? Dinilainya dari sisi apa? Benar kalau memang akhirnya ngelihatnya STAN itu menjanjikan gitu ya, karena memang pasti akan kedepannya sudah pasti ada ikatan dinas atau segala macam kan ya, kalau nggak salah. Kalau sekarang belum berubah ya, kan pasti kayak gitu. Jadi akan lebih terjamin kan. Tapi kan harusnya ada proses pertanyaan juga, kamu siap nggak gitu. Kalau orang tua nanya kayak gitu, harusnya nanya seperti itu. Tapi proses itu sudah terjadi. Nah, itu kan sudah terlanjur. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan sekarang itu juga harus dilihat penting. Realistis adalah salah satunya ketika sudah terlanjur terjadi nih, misalkan Resya sudah di STAN. Terus akhirnya ada tuntutan harus berprestasi macam-macam gitu. Mungkin ya gitu. Saya nggak tahu kalau di STAN itu seperti apa. Cuma kan ada harus aktif organisasi lah mungkin gitu ya. Atau harus jadi memegang salah satu jabatan di lembaga mahasiswa lah atau apapun itu gitu. Nah, kata harus itu harus dihilangin kalau itu tidak realistis. Kalau menurut Resya, gue gabung di BEM itu nggak cocok. Gue gabungnya di organisasi pers gitu, atau mungkin ada di organisasi bahkan mungkin rohis apa ya? Kalau keagamaan gitu mungkin kan gitu. Jadi cari yang paling sesuai. Itu yang saya bilang tadi, be present saat ini. Ketika apa yang sudah terjadi ya sudah terlanjur terjadi tuh. Nggak mungkin juga diulang terus. Gue mau pindah kuliah gitu. Waduh, itu jadi sangat tidak bijak lagi gitu buat kita kan. Walaupun untuk beberapa case itu terjadi. Nah, dari situ semua sebenarnya kita bisa lebih melakukan sikap berdamai dengan diri sendiri tadi, gitu loh. Kita kadang ngelihat itu jadi satu yang susah karena berdamai dengan diri sendiri. Perdamaian kan kesannya seperti dua orang yang terlihat dan langsung melakukan perdamaian itu sendiri sebenarnya kan. Tapi ya itu tadi faktornya adalah kita juga orang loh gitu. Dan berdamainya kayak gimana ya? Seperti kita mengenali orang lain ya kita harus mengenali diri kita kan. Makanya step-stepnya yang praktikalnya bisa dilakukan adalah tadi. Kalau akhirnya ada beberapa orang, teman-teman atau sahabat dari ruang pulang yang saat ini sudah didiagnosa dengan kesehatan mental atau dengan isu kesehatan mental, diagnosa kesehatan mental, eh, pergi ke profesional ada pilihan yang paling tepat. Kalau teman-teman ada yang belum punya diagnosa, jangan lakukan diagnosa sendiri. Temui profesional juga, tanyakan gimana caranya berdamai dengan diri sendiri. Seperti misalkan ada teman-teman yang akhirnya merasa belum cukup bisa melupakan trauma-trauma masa kecil. Ya berarti harus dibenerin dulu nih. Kayak salah satu narasumber kita kemarin di ruang berbagi, ada yang memang psikologi klinis dan dia memang fokus di trauma masa kecil. Ya pergi ke dia, dalam tanda petik diperbaiki dulu, lalu saya pikir dia bisa membantu kita untuk bagaimana sih berdamai dengan trauma masa kecil kita. Setelah itu baru kita bisa berdamai dengan masalah-masalah yang terjadi setelah itu gitu. Karena gini, trauma masa kecil itu kan masalah yang jauh sekali di belakang kita. Jadi kalau kita mau coba ngelihat lagi, kita perlu bantuan orang lain untuk pergi ke sana. Beda dengan sebulan lalu kita baru putus, itu satu yang berbeda kan. Jadi ketika kita punya trauma masa kecil, selesaiin trauma masa kecilnya dulu, sadari itu, berdamai dengan trauma masa kecil, baru nanti profesional ini akan membantu kamu berdamai dengan kondisi putusnya kamu sebulan yang lalu gitu. Atau bahkan mungkin who knows, ternyata profesional bilang udah putusnya kamu bisa berjalan dengan sendirinya kok setelah trauma masa kecil kamu selesai. Jadi memang kita nggak bisa ya, lagi-lagi teman-teman atau sahabat perempuan yang saya menyaksikan, jangan
gara-gara saya kasih tadi simple steps tadi, terus akhirnya berpikir semuanya bisa disamakan. Sekali lagi, kamu harus cari teman ngobrol itu pasti, kamu harus cari support system yang bisa mengembalikan diri kamu seperti apa. Kalau yang sudah terjadi seperti tadi, akhirnya melabeling diri sendiri, atau mungkin akhirnya memang kita memang perlu ketemu profesional gitu. Jadi jangan melupakan bagian terpenting tadi terakhir bahwa kita tetap butuh profesional kalau kita sudah punya diagnosa atau bahkan ada di titik stres gitu. Iya kak, iya setuju sih kak. Mhm. eh karena udah lewat kali ya dari Mhm. tadi, Oke, oke. kira-kira kakak ada closing Hmm. statement nggak dari yang kita omongin? Oke, kalau disuruh ngerangkum semua, sebenarnya kalau boleh, bukan statement ya, cuma saya ingin menggambarkan satu dan selalu saya ingatkan kepada teman-teman. Kita pasti punya goal, kita punya tujuan untuk melakukan sesuatu, atau kita punya sesuatu yang pengen dicapai, gitu ya. Hmm, apapun hasilnya, baik atau buruk, jangan lupa kasih penghargaan ya pada diri sendiri, gitu. Jadi karena penghargaan itu penting. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu terus hasilnya jelek pun, kamu bisa bilang ke diri kamu, it's okay. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan, gitu ya. Setelah itu, ketika kamu merasa, hmm, gue mau ini deh, belajar lagi, gue harus bisa mencapai ini, gitu. Gue harus bisa ngelakuin ini. Hitung, be realistic lagi, baru lakukan lagi. Nggak apa-apa, gitu. Tapi give a break, gitu. Berikan diri kamu istirahat, berikan yang tadi yang kita bahas di awal, fase yang sering kita lupa adalah menghargai diri kita sendiri gitu. Jangan sampai ketika ini kelewat, akhirnya kita disibukkan dengan berdamai dengan diri sendiri. Kita nggak pengen kan gitu melakukan sesuatu yang akhirnya kita sesali dan jadi PR di kemudian hari. Karena ketika fase menghargai diri sendiri ini tidak terjadi, pasti di kedepannya akan ada PR ini berdamai dengan diri sendiri. Dan akhirnya berdamai dengan diri sendiri tidak semudah yang dipikirkan. Gitu sih. Jangan lupakan fase menghargai diri sendiri. Itu aja sih. eh ya makasih kak udah mau ngobrol-ngobrol. Insya Allah. Sama-sama. Ini yang baru join kasihan ya. Aduh, maaf. Kita udah kelewatan banyak panjang banget soalnya. Jadi mungkin kita bisa lanjut di next obrolan lagi. Iya kak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kak. Iya, sama-sama. Nah buat yang teman-teman yang udah nonton, makasih ya, makasih udah join kita punya kita kok sama ruang pulang tentang seni berdamai dengan diri sendiri. nanti yang kelewat atau yang baru join bisa ngeliat di IGTV yang bakal kita upload ya. Tuh, Makasih ya kak udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. sama-sama. Terima kasih. Makasih kak. Selamat malam kak. Ya, selamat malam. Dadah semua teman-teman. Dadah. Dadah teman-teman.